Baik, selamat malam Kak. Saya Kasrofian Parlutan Tapubolo dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya ada tugas dari mata kuliah Pancasila untuk menjelaskan tentang Pancasila kepada teman atau saudara gitu. Saya minta izin untuk Kak ya. Boleh. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Itu ada 3 poin. Pertama, itu adalah poin Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini dia munculnya nggak tiba-tiba, melainkan dari proses panjang yang berakar dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Itu tercermin di dalam adat istiadat, kebudayaan, agama-agama yang ada di Indonesia sejak zaman-zaman kerajaan kuno dulu. Nah, penggalian nilai-nilai Pancasila ini dilakukan oleh para pendiri bangsa atau founding fathers melalui studi literatur, observasi terhadap masyarakat, dan perenungan mendalam, terutama dalam sidang-sidang PPU, PKI, dan PPKI. Itu ada dalam sidang-sidang ini mereka ada perdebatan yang terjadi dan juga kompromi antar tokoh yang latar belakang ideologinya itu berbeda-beda dan juga kepentingan yang beragam. Hingga pada tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan. Itu merupakan momentum bersejarah yang menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat kan. Nah, untuk di poin kedua, itu ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu ada beberapa fungsi dan kedudukan yang sangat penting. Pertama, itu ada sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana semua peraturan undang-undangan itu dibuat yang berlaku di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu adalah pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk arah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir itu poinnya dari nomor 2 itu jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila itu mencerminkan ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Ibarat itu seperti KTP, setiap orang-orang pasti berbeda ya kayak. Baik, kita masuk ke poin ketiga yang terakhir. Poinnya itu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara itu merupakan suatu sistem nilai dan keyakinan yang melandasi cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama. Adapun poin-poinnya ada 3 poin. Pertama adalah cita-cita bangsa. Itu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, lahir batin berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di poin keduanya itu pemersatu bangsa, yaitu berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, ras, agama, dan budaya. Ketiga itu landasan bagi pembangunan nasional, berfungsi untuk mengarahkan pembangunan nasional ke arah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun contoh-contohnya nih Kak, dalam kehidupan sehari-hari itu pertama sikap toleransi, kedua tuh sikap tradisi rukun tetangga, ketiga menghormati hak asasi manusia, keempat tuh menjunjung tinggi hukum dan keadilan, kelima tuh menghargai keberagaman budaya, dan terakhir itu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat Kak. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari tugas saya Kak ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, maaf ganggu Kak ya. Malam Kak. Ya, malam. Baik, ada yang ingin ditanyakan Kak dari penjelasan saya gitu? Ada Bang, ini yang nomor 3 Pancasila sebagai ideologi negara. Itu salah satu dari poinnya itu kan pemersatu bangsa. Iya. Jadi itu maksudnya saya Abang berikan contoh. Maksudnya pemersatu bangsa itu seperti apa? Oh, contoh kayak pemersatu bangsa tuh ya. Kalau pemersatu bangsa itu ibaratnya kalau kita tahu di dalam lambang Garuda itu kan ada tuh di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi dengan harapan lambang Pancasila ini dibuat itu dengan harapan bangsa Indonesia ini meskipun kita berbeda-beda, kayak berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, berbeda ras, berbeda keyakinan lah. Itu kita lambang Pancasila ini diharapkan dapat mempersatukan keberagaman yang ada tersebut. Jadi itu namanya gunakan, makanya disebut dengan sebagai pemersatu bangsa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus memegang teguh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi itu yang membuat negara kita menjadi harmonis gitu kan. Caranya atau usahanya untuk mempersatu bangsa itu dengan cara apa? Caranya Kak? Aku sama apa itu? Gitu kan, saya kalau satu misalnya kayak
kan caranya itu usahanya kan sekarang kan kayak mempersatukan bangsa tuh kayak beda, maksudnya kayak mudah diadu dombakan ini kayak mempersatukan bangsa ini. Ya. Ya caranya. Kalau mempersatukan bangsa kan itulah kayak dibuat apa peraturan perundang-undangan ya kan. Contohnya dalam dalam berlalu lintas lah, kan ada undang-undang dibuat berhenti ketika ada lampu merah. Jadi kalau kita mengikuti peraturan itu, berhenti di saat lampu merah kan kita bersatu untuk berhenti. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar pasti kena sanksi gitu. Mungkin itu sih. Oke baik Kak. Ada lagi Kak? Sepertinya tidak ada Kak. Oke, terima kasih atas waktunya Kakak ya. Maaf ya. Sama-sama. Ya, bye. Sampai.